Saudara, sangat berbahagia saya pada saat ini bisa kembali menjumpai saudara melalui program Figur ini. Doa saya saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan, senantiasa mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara, salah satu kegiatan ibadah kepada Tuhan dinyatakan dalam bentuk berpuasa. Dan setiap kepercayaan memiliki caranya masing-masing bagaimana berpuasa. Dan itu sah-sah saja. Orang dengan caranya dia berpuasa, dia ingin berharap apa, itu terserah masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Dan melalui program Figur ini, saudara akan mendapatkan makna baru di dalam berpuasa. Maknanya bagaimana? Mari saya ajak saudara menyimak pelajaran berikut ini. Saudara, rupanya terjadi obrolan yang sangat serius di antara para murid Yohanes. Karena pada saat itu, Yohanes juga punya murid, Yesus juga punya murid, orang Farisi juga punya murid. Jadi masing-masing punya murid. Nah, obrolan itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang Yahudi, apalagi sebagai tokoh dari agama Yahudi. Salah satu kewajiban itu adalah berpuasa. Jadi mereka ngobrol-ngobrol tentang berpuasa. Nah, berpuasa saudara sudah menjadi bagian dari ibadah orang Yahudi dan merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti yang ada tertulis. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagi kamu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, praktek berpuasa ini khususnya di kalangan orang Yahudi sudah dilakukan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Nah, ketika para murid Yohanes memperhatikan, memantau bahwa para murid Yesus tidak berpuasa, maka mereka akan bertanya-tanya, bahkan juga curiga, ini ada apa ini? Mengaku orang Yahudi, tapi kau nggak berpuasa pada hari yang sudah ditentukan. Karena itu sudah dikatakan sudah menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa mereka ini sudah melanggar ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, daripada mereka hanya curiga dan berpikir negatif, ini bagus ya, mereka langsung tanya. Jadi murid-murid Yesus bertanya. Jadi kepada Yesus bertanya. Jadi yang datang saat itu muridnya Yesus dan juga murid orang Farisi datang. Datang kepada siapa? Kepada Yesus. Dia bukan mau berguru, dia bertanya gini. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Mengapa? Wah, ini kan mau kasih jawaban. Kok bisa? Kami orang Farisi, dan ini juga muridnya Yohanes ini berpuasa seperti yang sudah ditentukan, tetapi kok murid-muridmu tidak? Nah, saudara, pertanyaan itu diajukan untuk memastikan apa yang menjadi alasan para murid Yesus tidak menjalankan ketetapan yang sudah dilakukan turun-temurun bagi orang Yahudi. Nah, menyikapi pertanyaan mereka ini, Yesus menjawab mereka seperti ini, saudara. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan jawaban Yesus ini
sebenarnya dia sedang menguji sikap ya orang-orang Yahudi di dalam berpuasa. Mereka bertanya, kok nggak puasa? Dia bilang, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki, itu murid-muridnya itu. Jadi Yesus memberitahu bahwa dia mempelai laki-laki, berduka cita selama mempelai itu bersama mereka. Kan tidak mungkin, harus bersuka cita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan sekarang, untuk apa dan bagi siapa mereka berpuasa? Berpuasa dalam konteks ketetapan Tuhan ini adalah puasa yang disertai dengan merendahkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan agar mendapatkan pengampunan dosa, atau disebut dengan pentahiran dari dosa. Itu sebenarnya konteks saat itu orang berpuasa. Diperintahkan, dia datang kepada Tuhan, itu hari pentahiran, hari pengampunan. Kamu harus berpuasa, merendahkan diri dan sebagainya. Jadi seperti menyesali seorang berdosa. Makanya mereka mukanya kusut, mereka datang seperti meratapi bahwa mereka orang yang bersalah supaya dapat apa? Dapat pengampunan. Karena itu Yesus berkata, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa tidak mungkin ya sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berduka cita selama mempelai itu bersama mereka. Tidak mungkin, karena kan harus bergembira. Itu ingin menyatakan bahwa mereka nggak berpuasa, menyatakan kesedihan mereka, sedangkan sumber kegembiraan ada pada mereka saat ini, yaitu disebut mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri. Berpuasa yang seharusnya menjadi bentuk perendahan diri dan penyadaran diri yang membutuhkan Tuhan telah berubah hanya sebagai rutinitas keagamaan belaka. Jadi mereka mengadakan hanya rutinitas saja. Oh, ini hari berpuasa mereka, tanpa memahami maknanya apa sih mereka berpuasa, sehingga hanya menjadi bagian dari kegiatan keagamaan. Dan orang-orang Yahudi sudah kehilangan makna dari berpuasa, yang mana mereka seharusnya saat itu menyadari bahwa mereka itu adalah sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Berubah menjadi hanya sebagai kewajiban keagamaan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, tidak mungkinlah sahabat laki-laki itu harus berduka cita kalau mereka masih bersama dengan mempelai laki-laki. Dan di bagian lain, Yesus berkata begini, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus memberikan makna dan sikap yang baru di dalam berpuasa. Karena berpuasa bagi orang Yahudi selalu dikaitkan dengan kesuraman, kekusutan, seakan-akan penuh dengan penderitaan. Ya, sebab merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak dapat dinilai dari tampilan jasmani yang kusut, lemas, seakan-akan tidak berdaya. Jadi orang lihat, aduh kasihan ya, dia sedang berpuasa. Bukan itu penilaian Tuhan. Yesus memberikan makna baru dalam berpuasa, bukan pada tampilan fisik, melainkan tampilan batiniah yang sungguh-sungguh menyadari diri membutuhkan Tuhan. Penampilan fisik hanya akan mendapat upah dari manusia, dipuji, wah hebat ya, dia berpuasa. Ya, karena manusia akan menganggap orang yang berpenampilan seperti muram, kusut di dalam berpuasa dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Waduh, dia itu sungguh-sungguh ya, sangat luar biasa dalam berpuasa sehingga sampai kusut sekali. Namun Tuhan memiliki penilaian tersendiri bahwa berpuasa tidak seperti nampak secara jasmani. Ya. Bahwa berpuasa bukan menampilkan gerakan rohani yang nampaknya seperti kusut, muram, ya rambut aut-autan, tidak. Tetapi dia melihat lebih daripada itu. Bahwa berpuasa itu adalah berpuasa bagi Tuhan, bukan berpuasa supaya dilihat orang, ya.
Kalau orang berpuasa jangan karena orang lihat, oh saya lagi puasa, tidak. Tapi berpuasalah bagi Tuhan, sebagai satu bentuk kesadaran bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan kalau orang berpuasa. Betul-betul tinggalkan semuanya dan datang kepada Tuhan bahwa aku butuh Tuhan. Dan lupakan semua, sampai nggak ingat makan. Lupakan semua karena Tuhan satu-satunya. Dan dia akan dapat upah daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah makna baru yang ingin Tuhan berikan kepada orang-orang yang bertanya, mengapa murid-muridmu tidak puasa? Dia ingin memberikan makna baru bahwa berpuasa itu bukan masalah tampilan wajah yang muram, yang sedih dan sebagainya. Berpuasa itu adalah sukacita. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu. Berpuasa itu berpuasa untuk Tuhan. Bukan tampilan jasmani atau fisik, tetapi tampilan batin orang yang sungguh-sungguh mendambakan kehadiran Tuhan. Dan itulah makna yang Tuhan ingin tanamkan bagi setiap orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa berarti dia sedang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Bukan sekedar hanya ingin dilihat oleh orang. Ya, itulah makna dan sikap baru yang diajarkan oleh Yesus tentang orang yang berpuasa. Biarlah ini bermanfaat bagi saudara dan kita semua. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang berpuasa yang diajarkan oleh Yesus. Biarlah berpuasa mendapat makna yang baru dalam kehidupan kita. Saudara bisa belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386 dengan cara tulis nama saudara, spasi Figur, spasi respon saudara dan kirimkan ke 081333777386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.